Banyak orang tua yang ingin menjalani masa pensiun dengan tenang, tapi lucunya tidak sedikit juga yang udah jelas anaknya sudah besar, sudah cukup dewasa, udah kelar S1, tapi masih terus pengen mengatur perjalanan hidup anak tersebut. Ini aneh. Tidak ada satupun orang tua yang sesungguhnya tidak menyayangi anak-anaknya. Orang tua ingin memastikan bahwa anaknya nyaman. Orang tua memastikan bahwa anaknya aman. Anaknya mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan yang layak, pendidikan yang terbaik. Itu semua orang tua ingin melakukan itu, bahkan mempersiapkan jenjang karirnya sedemikian rupa. Itulah peran orang tua. Hingga ujungnya tugas yang terakhir adalah sampai menikahkannya. Namun demikian tidak sedikit juga orang tua yang terjebak setelah menikahkan ingin terlibat lagi dalam kehidupan rumah tangga anaknya, ingin cawe-cawe, ingin coba mengatur. Ini yang perlu dikoreksi. Maka jika Anda ingin mempersiapkan pensiun dengan baik, dengan elegan, dengan legowo, maka lepaskan rasa itu. Siapkan mental itu. Menyayangi anak adalah kewajiban, tetapi terus-menerus memberi kenyamanan sejatinya kita sedang menyiapkan masa depannya masuk dalam kegelapan. Kebanyakan orang tua mengukur atau menjalani pola mendidik anaknya adalah mengukur proses yang dialaminya ketika dirinya juga pernah muda. Seolah tidak ingin membandingkan, tetapi pada praktiknya banyak yang melihat bahwa, waduh, dulu masa kecil saya sangat susah, maka saya tidak ingin melihat anak saya susah di kemudian hari. Terlihat bagus dan bijaksana, tetapi aplikasinya bisa beragam dan berbeda. Jikalau Bapak Ibu memang masuk ke fase usia mendekati pensiun, ini menurut saya sangat penting agar tidak selalu terbayang, agar tidak selalu kena bayang-bayang. Tugas orang tua tidak terus-menerus memantau pertumbuhan anaknya hingga mati, tidak sama sekali. Selesaikan tugas kita. Kewajiban inti kita apa? Mencukupi sandang pangan, papan, pendidikan yang layak, dan yang terakhir menikahkan. Udah, itu cukup. Mendidiknya, mengarahkan, sudah. Ketika sudah menikahkannya, maka lepaskan mereka menjalani kehidupannya, belajar mereka itu bertanggung jawab. Jikalau ada keluhan permasalahan yang sifatnya bisa kita bantu secara pemikiran dan pendapat, lakukan, tapi jangan coba masuk ke ruang rumah tangga mereka. Biarkan mereka bertumbuh, mengatasi permasalahan hidup agar mereka tahu bahwa hidup memang ada masalah. Tidak melulu hidup itu selalu capaian yang bagus, ada keberhasilan, ada kegagalan. Ini juga penting agar dalam rangka kita menyayangi anak tidak kebablasan. Karena rasa cinta yang sedemikian dalamnya itu akan berubah makna. Rasa takut yang berlebihan atas kegagalan anaknya akan berubah menjadi fungsi kontrol orang tua kepada anaknya. Padahal momen controlling itu udah tidak ada lagi, tidak ada kewajiban lagi. Tapi sebagai orang tua karena ngerasa dia anakku, saya membesarkannya, saya mendidiknya, dia tetap anakku, nggak salah itu. Tapi aplikasinya jika anak bapak ibu ada masalah usianya sudah cukup tua, apa ia mau akan disuapin terus? Apakah ia akan bapak ibu topang terus? Apakah iya ibu yakin ketika ibu mati nanti anak bapak ibu bisa hidup layak di masyarakat? Ini yang paling penting. Jadi menyayangi tidak boleh berlebihan, membantu tidak boleh kelewatan. Justru dengan menyayangi yang berlebihan dan membantu yang kelewatan, udah usia 30 masih disuapin terus, anak utang malu, apa kata orang karena kelakuan anaknya. Lupakan hal-hal kayak gitu, lunasi perasaan itu, selesai. Tugas tanggung jawab bu adalah membesarkan, memberi pendidikan, kemudian menikahkan, selesai. Sampai di situ, sisanya biarkan anak menemukan jalannya sendiri. Jika Bapak Ibu terus terbayang dengan masa seperti itu, justru masa pensiun akan menjadi sangat sulit karena terjebak kepada peran orang tua terus. Sementara Ibu harus menyiapkan diri Ibu sendiri, Bapak Ibu harus mempersiapkan masa pensiun. Jangan sampai masa pensiun, masa tua kelak tidak memiliki uang, itu adalah bencana malapetaka. Karena prinsipnya jangan pernah nebeng kepada anak walaupun kita sudah membesarkannya.
Untuk melepas permasalahan tadi agar kita tidak terjebak kepada bayang-bayang kita selalu ingin mengontrol perjalanan hidupnya, perlahan diberi pendidikan, perlahan disiapkan. Jadikan kemampuan kita, pikiran kita menjadi jembatan saja, jembatan agar mereka mampu menjalani kehidupan mandiri, agar mereka mampu melalui setiap fase dalam kehidupannya kelak. Itu jauh lebih penting daripada selalu mencukupi segala kebutuhannya, selalu memenuhi harapannya, selalu membantu apapun yang diperlukan. Ini malah kekacauan akhirnya yang akan kita tuai. Maka yang paling penting adalah merubah peran yang tadinya murni sebagai orang tua. Kemudian jika kita melihat anak kita sudah masuk ke masa di usia-usia yang layak menikah, kalau saya pribadi mengacu ketika anak udah 25 sampai 30, saya pikir dia adalah orang yang sudah mampu mengontrol dirinya, sudah mampu mempertanggungjawabkan kehidupannya. Maka sebaiknya kita rubah pola didik kita, lepas fungsi kita sebagai orang tua, tapi kita transisikan masih menjadi orang tua, tapi fungsi inti orang tuanya bergeser menjadi jembatan. Kita bisa menjembatani keahlian-keahlian kita, mendidiknya menjadi versi yang terbaik tanpa memaksakan. Misalnya Bapak Ibu ada hal yang ingin diwariskan dari pola berpikir atau pola menjalankan suatu, tularkan. Jadikan ini jembatan, sehingga apa-apa tidak lagi kita yang menyelesaikan. Itu membantu kita, tapi tidak membuat anak ketergantungan dengan kita. Misalnya hal-hal yang paling sederhana saja, berikan tanggung jawab lebih yang sifatnya untuk kehidupan dia di masa mendatang. Itu penting Bapak Ibu agar kita tidak terjebak menjadi orang tua yang akhirnya repot di masa pensiun kelak. Mempersiapkan pensiun memang penting. Selain menyadari kesehatan fisik kita menurun, mempersiapkan uang yang banyak juga penting, tapi itu saja tidak cukup. Kita harus benar-benar menyiapkan mental, menyiapkan pikiran agar kita coba bisa melepas satu persatu peran kita yang awalnya menjadi pusat penyelesai masalah, pusat mengatur kehidupan dalam rumah, perlahan dilepaskan. Itu juga keluasan mental. Jadi nantinya keputusan keluarga tidak lagi melulu kepada kita sebagai orang tua yang sedang mempersiapkan pensiun. Libatkan anak untuk mengambil keputusan-keputusan yang besar jika memang usianya sudah masuk ke usia yang dipikir menurut kita udah layak memutuskan sesuatu. Jadi uang saja tidak cukup, keluasan, rasa kontrol kita dalam keputusan dalam rumah perlahan dikikis, perlahan dilepas agar anggota keluarga yang lain ikut berpikir, ikut terlibat. Bukan lagi pusat keputusan ada di kita orang tua yang sedang mempersiapkan masa pensiun. Dengan perencanaan yang sederhana dan simpel tadi, tapi praktiknya memang rumit dan complicated, maka mari Bapak Ibu kita berikan ruang kepada anak kita yang sudah cukup umur. Usia 25-30 seyogyanya sudah tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Ketika menjelang itu, anak sudah selesai kuliah, anak sudah cukup umur 20 tahun, 21, berikan tanggung jawab. Transisikan tugas-tugas yang sifatnya mereka bisa tangani. Jangan lagi semua segala keputusan, segala hal yang terkait dengan operasional rumah masih kita yang nangani. Perlahan berikan kepercayaan kepada anak, berikan ruang lebih kepada anak agar anak bertumbuh dengan baik. Ajari mereka bahwa hidup itu perlu bersosialisasi. Ajari kepada mereka bahwa hidup itu ada kewajiban yang pasti yang akan kita kerjakan ketika kelak kita memiliki tanggung jawab. Hidup juga bukan melulu tentang uang. Hidup tidak terbatas hanya diri kita yang harus terlihat berhasil. Memberi makna, memberi perhatian, memberi ilmu kepada anak agar mempersiapkan diri menjadi pribadi-pribadi yang baik, itu juga jauh lebih penting yang nantinya bisa mendukung setiap langkah dari perencanaan kita menuju masa-masa pensiun. Perhatikan, masa pensiun adalah bisa menjadi masa-masa yang sangat sepi, masa-masa yang tidak ada eksistensi diri, sehingga butuh dukungan dan support dari orang-orang terdekat, termasuk anak-anak yang dirasa usianya sudah cukup untuk mengambil keputusan. Maka berikan ruang kepada anak-anak kita, jangan suapi mereka terus-menerus, berikan mereka tekanan agar mereka bisa survive di kemudian hari. Jangan biarkan mereka rebahan, dorong dia untuk terus berkarya, melatih dirinya untuk bekerja. Pada sejatinya bekerja itu bukan parameternya mutlak hanya semata-mata uang, tapi juga bagaimana dirinya mampu beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana dirinya bisa menerapkan ilmu-ilmu sosial yang baik, menghargai orang lain, memanusiakan manusia. Itu juga penting agar masa pensiun kita tidak selalu terjebak oleh bayang-bayang tugas kita sebagai orang tua. Ikuti channel saya terus. See you the next video.